Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan malam hari ini kembali kita mempelajari dan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughil Maram, yang insyaallah malam hari ini yang akan kita bahas adalah hadis Sumamah ibn Usal radhiyallahu taala anhu, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Bulughil Maram bab al-masajid ini untuk menunjukkan kebolehan masuknya orang kafir ke dalam masjid. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kebolehan atau bolehnya memfungsikan masjid selain untuk fungsi ibadah jika memang hal tersebut itu diperlukan, atau dengan kata lain belum didapati tempat lain untuk melakukan satu keperluan, maka masjid untuk difungsikan sementara waktu itu boleh. Nah, dalam hal ini Masjid Nabi difungsikan sebagai tempat untuk menawan tawanan musuh yang dia masih kafir, belum masuk Islam. Nama tokohnya adalah Sumamah ibn Usal, yang nanti setelah ditahan di dalam Masjid Nabi selama 3 hari. Setelah itu Sumamah bin Usal masuk Islam. Nah, bagaimana ceritanya? Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membawakan hadisnya secara lengkap. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau mengatakan ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khail. Khail itu secara bahasa adalah kuda. Nah, dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan kuda itu adalah pasukan berkuda. Artinya ada sekumpulan pasukan yang diutus oleh Nabi untuk keperluan ekspedisi militer. Fanja'at birajulin, utusan Nabi ini, pasukan yang diutus oleh Nabi ini kemudian datang pulang membawa tawanan, seorang laki-laki, birajulin. Farabatuhu, mereka kemudian mengikatnya, tawanan itu diikat, bisa riatin, diikat di tiang, min sawari al masjid, di antara tiang-tiang masjid. Jadi di salah satu tiang yang ada di Masjid Nabi diikat. Al-hadis, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-hadis sebagai isyarat bahwasanya hadis ini panjang ceritanya. Redaksi aslinya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini panjang. Al-hadis muttafaqun alaih. Nah, kelengkapan hadisnya kami hadirkan pada kesempatan ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya, kelengkapan ceritanya ini di dalam bab wafdi Bani Hanifah wa hadithi Sumamah ibn Usal. Bab tentang utusan dari Bani Hanifah dan hadis Sumamah ibn Usal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari guru beliau Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, dari guru beliau qala haddatsana Laits ibnu Sa'ad qala haddatsani Sa'id ibnu Abi Sa'id
huwa al-Maqburi annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an qal mengatakan, ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan, Rasulullah mengutus pasukan berkuda. Sama tadi dengan redaksinya Ibnu Hajar. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari ini ada keterangan tambahan qibala Najdin, ke arah Najd. Najd itu hari ini adalah wilayah di ibu kotanya Saudi, Riyadh. Itu wilayah Najd. Nah, dari Madinah dia berada di arah timur. Jadi tarik garis lurus dari Madinah ke arah timur itu akan bertemu dengan Najd. Nah, ada banyak suku, banyak qabilah yang bermukim di wilayah Najd tersebut. Faja'at birajulin min Bani Hanifah. Kemudian pasukan Nabi ini dia menahan seorang dari Bani Hanifah. Nah, Bani Hanifah ini qabilahnya Musailamah Al-Kadzab itu. Artinya tidak semuanya dari Bani Hanifah itu orang-orangnya ini nanti beriman kepada Nabi. Ada yang menolak untuk beriman kepada Nabi, di antaranya Musailamah Al-Kadzab itu. Yuqalu lahu Sumamah ibn Utsal. Nah, seorang dari Bani Hanifah yang ditawan oleh pasukan Nabi pada kesempatan ini namanya Sumamah ibn Utsal. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Mereka mengikat tawanan tersebut, yaitu sahabat Nabi yang diutus tadi. Ketika menawan, tawanan ini diikat di salah satu tiang yang ada di masjid Nabi. Fakharaja ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal ma indaka ya Sumamah. Rasulullah kemudian menemui Sumamah dan menanyakan, bagaimana kabarmu wahai Sumamah? Sumamah mengatakan, indi khairun ya Muhammad. Saya baik-baik saja wahai Muhammad kan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Sumamah belum masuk Islam. Karena orang Islam gak akan memanggil nama Nabi Muhammad, tapi memanggil dengan panggilan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Itu kalau yang sudah beriman akan memanggil Rasulullah dengan panggilan wahai Rasulullah. Nah, di sini jemaah sekalian perlu diperhatikan sejarawan Barat yang dia itu non-muslim, ketika menulis sejarah Islam mereka nyebut nama Muhammad ya Muhammad di dalam karya tulis mereka, dalam catatan sejarah mereka, yang menunjukkan mereka tidak akan menulis Rasulullah gitu. Nah, kalau mereka menulis Rasulullah, batal agama mereka gitu loh. Jadi agama mereka batal dan otomatis masuk Islam gitu. Dan mereka nggak akan mau untuk menyebut Muhammad gitu, menyebut Rasulullah di dalam karya tulis mereka. Nah, kembali kepada hadis indi khair ya Muhammad. Aku baik-baik saja wahai Muhammad. In taqtul ni taqtul dzadamin wa in tun'im ala syakirin. Jika engkau membunuhku, engkau akan membunuh seseorang yang memiliki darah. Artinya nanti kelak engkau akan dituntut atas darah yang ditumpahkan itu oleh qabilahku, oleh kaumku. Wa in tun'im ala syakirin. Tapi jika engkau memperlakukanku dengan baik, maka engkau telah memperlakukan seseorang yang sangat berterima kasih. Artinya akan membalas perlakuan baik itu. Wa in kunta turidul mala fasal minhu ma syi'. Kalau engkau mau harta, minta sebanyak apapun yang engkau kehendaki akan aku beri. Faturika hatal ghad. Tapi Nabi Muhammad tidak menghiraukan tawarannya itu. Akhirnya Nabi Muhammad meninggalkan
Sumamah ibn Usal sampai di hari keesokan harinya. Summa qala lahu, di keesokan harinya Nabi menanyakan hal yang serupa. Ma indaka ya Sumamah, keadaanmu bagaimana wahai Sumamah? Ma qultu lak, aku mengatakan sebagaimana yang telah aku katakan kepada engkau. In tun'im ala syakirin, jika engkau memperlakukanku dengan baik, maka engkau telah memperlakukan seorang yang akan berterima kasih. Fatarakahu, ditinggal oleh Nabi, hatta kana ba'dal ghad, sampai keesokan harinya. Keesokan harinya Nabi menanyakan lagi, ma indaka ya Sumamah, kabar engkau bagaimana wahai Sumamah? Qala indi ma qultu lak, keadaanku sama seperti yang aku katakan kemarin. Nah, di hari ini, di hari yang ketiga baru Nabi mengatakan atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Setelah dilepaskan, Sumamah ini pergi ke salah satu kebun yang ada dekat dengan masjid Nabi. Di sana ada sumber air. Faghtasala, beliau mandi. Summa dakhalal masjid, kemudian beliau masuk ke dalam masjid. Faqal, mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ya Muhammad, wallahi, demi Allah, ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Tidak ada wajah yang paling kubenci di atas muka bumi ini melebihi wajah engkau. Artinya wajah engkau ini adalah wajah yang paling kubenci sebelumnya gitu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Namun di pagi hari ini wajah engkau ini adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada ajaran agama yang paling aku benci melebihi ajaran agama yang engkau bawa ini. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Namun di pagi hari ini ajaran agama engkau itu adalah ajaran agama yang paling aku cintai, kata Sumamah ini. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik. Sebelumnya demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu. Artinya negerimu lah yang paling ku benci ini. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Kemudian negerimu ini menjadi negeri yang paling aku cintai di pagi hari ini. Wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridul umrah famadza tara. Pasukanmu ini menangkapku padahal aku pergi itu hendak melaksanakan umrah. Menurut engkau bagaimana gitu kan? Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Sumamah karena sudah masuk Islam. Wa amarahu an ya'tamir. Baru Rasulullah memerintahkan, mempersilahkan, silahkan untuk pergi berumrah. Falamma qadima Makkah, ketika sampai di Makkah, qala lahu qail, seseorang yang ada di Makkah yang masih musyrik mengatakan kepada Sumamah, Sobbauta, apakah engkau sudah keluar dari agama? Artinya engkau sudah keluar dari agama nenek moyang kita, ya, penyembahan berhala. Qala la, tidak, aku tidak masuk ke dalam agama Soba, yaitu agama selain penyembahan berhala nenek moyang. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah memeluk agama Soba sebagaimana yang kalian tuduhkan, tapi aku berislam bersama dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wala wallahi la ya'tikum minal yamamah habbatu hintatin. Setelah ini gitu, tidak ada gandum yang akan datang kepada kalian kalau kalian masih menghina Muhammad. Hatta ya'dzana fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti Nabi Muhammad mengizinkan untuk aku memberikan mengirimkan, menyuplai kembali gandum kepada kalian. Nah, di saat itu masyarakat Mekah ini kan memang pernah saya sampaikan sebelumnya atau di kesempatan yang lain, masyarakat Mekah ini adalah masyarakat pedagang. Dengan kata lain, mereka itu importir. Kebutuhan pokok mereka ini bergantung dari sektor perdagangan. Karena tidak ada pertanian yang bisa dilakukan di Mekah, tidak ada peternakan yang bisa dilakukan di Mekah karena wilayahnya itu bebatuan. Sehingga pasokan makanan Mekah ini didatangkan dari sekitaran Mekah. Dari Taif itu didatangkan kurma, kemudian dari padang pasir sekitaran Mekah itu ternak-ternak unta itu didatangkan ke Mekah. Adapun di pusat kota Mekah, di tengah-tengahnya itu tidak menghasilkan panen maupun ternak. Nah, peternakan kan adanya di Bani Bakar, Bani Sa'ad ibn Bakar, tempat Nabi Muhammad itu dibesarkan ketika beliau masih kecil. Nah, untuk gandum itu didatangkan di wilayah Najd, Yamamah ini. Nah, salah satu eksportirnya, penyuplai gandum itu adalah Sumamah ibn Utsal ini, karena cintanya beliau kepada Nabi Muhammad setelah hari itu. Ketika orang-orang Mekah ini masih membenci Nabi Muhammad SAW, demi Allah nggak akan aku suplai lagi gandum ini kepada kalian kecuali nanti diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, mendengar hal ini, nah ini di luar hadis. Hadisnya selesai sampai di sini yang riwayatnya Imam Al-Bukhari. Keterangan di sumber lain, di referensi lain menunjukkan Nabi Muhammad kemudian mengizinkan, wahai Sumamah, berikan, artinya perdagangkan kembali gandum Anda ini kepada orang-orang Mekah. Nah, sampai di sini jamaah sekalian, yang nampak dari hadis ini terjadinya itu sekitaran tahun ke-7 Hijriah, sebelum terjadinya Fathu Makkah. Jadi kejadian ditangkapnya Sumamah bin Utsal ini. Dari mana kita mengetahuinya? Yang pertama, yang meriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Di akhir bulan Muharram, qabilahnya Abu Hurairah itu datang ke Madinah, yaitu qabilah Daus dari Yaman. Jika Abu Hurairah yang menyampaikan, menuturkan ceritanya ini, artinya Abu Hurairah sudah bersama dengan Rasulullah. Kemudian Sumamah ini tadi dari Bani Hanifah ditangkap, sementara Bani Hanifah itu nanti menyatakan keislamannya baru di tahun ke-9 Hijriah. Ada banyak nanti utusan dari Bani Hanifah itu nanti yang datang menemui Nabi SAW. Nah, pada kesempatan ini Sumamah ibn Utsal didapati di tengah perjalanan karena dicurigai sebagai mata-mata, ditangkap. Padahal Sumamah tidak sebagai mata-mata, akan tetapi beliau hendak melaksanakan umroh. Mengetahui hal yang demikian, yang dilepaskan oleh Nabi karena tidak dianggap berbahaya bagi eksistensi kaum muslimin. Nah, melihat keluhuran akhlaknya Nabi SAW, beliau kemudian masuk Islam. Nah, ketika sampai di Mekah, orang-orang Mekah itu masih menganggap agamanya Nabi Muhammad itu agama soba, yaitu agama selain kepercayaan nenek moyang mereka. Sehingga dikatakan kepada Sumamah, asobahu ya Sumamah,
Hal ini menunjukkan orang-orang Mekah belum menyerah kepada Islam, artinya belum terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi tahun ke-8 Hijriyah di bulan Ramadan, artinya kejadian ini diperkirakan antara tahun ke-7 Hijriyah sampai tahun ke-8 Hijriyah, sebelum bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriyah. Yang menunjukkan beberapa hukum yang terkait dengan masjid di sini adalah yang pertama, bolehnya orang musyrik masuk ke dalam masjid. Orang kafir itu boleh masuk ke dalam masjid atas izin dari kaum muslimin. Nah, dalam hal ini atas izin dari Nabi SAW. Sementara itu, untuk Masjidil Haram atau wilayah haram, mutlak haram, tidak boleh orang-orang kafir, orang musyrik itu masuk ke dalam Masjidil Haram. Dalam hal ini wilayah haram Mekkah ini tidak boleh dimasuki oleh orang kafir, apalagi Masjidil Haram. Ketentuan ini baru turun nanti di tahun ke-9 Hijriyah pada saat turunnya surah At-Taubah. Pada saat itu haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu di tahun ke-9 Hijriyah. Belum haji wada ya. Di situ diumumkan bahwasanya semua orang musyrik nggak boleh haji. Yang belum masuk Islam tidak boleh ikut serta dalam pelaksanaan ibadah haji di situ. Nah, kemudian ketegasannya itu Allah kalamkan dalam surah At-Taubah, itu seingat saya ayat 26 kalau tidak 28 itu. Nanti tolong dicek. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Jangan dekat-dekat dengan Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu setelah tahun ke-9 Hijriah. Yang ditugaskan untuk menyampaikan pengumuman ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah diumumkan gak boleh ada orang musyrik masuk ke wilayah haram Mekkah, tahun depannya yaitu tahun ke-10 Hijriah barulah dilaksanakan haji wada, yang mana dipimpin langsung oleh Nabi SAW, sehingga yang melakukan ibadah haji tidak ada lagi orang musyrik pada saat itu. Nah, ini hukum bahwasanya orang musyrik, orang kafir, jika memang ada keperluan dan setelah diizinkan, dia boleh untuk masuk ke dalam masjid. Kemudian hukum yang kedua, bolehnya memfungsikan masjid untuk keperluan selain ibadah mahdhah, selain ibadah sholat, jika memang diperlukan. Nah, dalam hal ini keperluannya karena belum ada tempat khusus untuk menahan tawanan perang, maka untuk sementara waktu masjid boleh difungsikan. Nah, yang demikian ini nanti sama seperti misalnya waliyadzubillah terjadi musibah, kalau masjid nanti bagian sudutnya hendak dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara gitu. Ini diperbolehkan untuk menampung pengungsi sementara waktu berlindung gitu. Yang demikian ini diperbolehkan dengan nanti menempatkan tempat yang untuk ibadah itu tetap nanti dikhususkan. Ada sudut atau wilayah dari masjid nanti yang dikhususkan untuk keperluan fungsi selain sholat. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan masjid. Adapun yang tidak terkait dengan masjid, hukumnya di sini sunnah bagi yang masuk Islam itu untuk mandi. Karena tadi Sumamah ibn Usal itu mandi baru kemudian mengucapkan syahadat. Jika tidak mandi sekalipun tidak mengapa. Artinya syahadatnya itu tetap sah. Dia masuk Islam tetap sah. Nah, dalam hal ini Sumamah ibn Usal beliau mandi terlebih dahulu baru kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian pelajaran yang lain yang
tidak terkait dengan hukum masjid, keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi sebab hidayah itu sampai kepada banyak orang, diantaranya adalah Thumamah ibn Utsal radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis Thumamah ibn Utsal ini juga dasar dalil atas tradisi atau kebiasaan yang saat ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin di negeri-negeri Eropa. Jadi mempersilahkan bagi kalangan non-muslim untuk masuk masjid melihat bagaimana kaum muslimin itu beraktivitas. Jadi ditempatkan sudut tertentu bagi yang mau melihat bagaimana pelaksanaan sholat 5 waktu kaum muslimin dalam rangka syiar Islam gitu. Maka dilakukan. Nah, ini sebagian pengurus masjid di Eropa sana, jadi menempatkan sudut tertentu bagi non-muslim yang kemudian masuk, tentunya juga dengan adab-adab, menjaga adab-adab ketika berada di dalam masjid. Ini kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ibadah wajibnya sehari-hari demikian-demikian. Ini dalam rangka syiar kepada mereka. Dengan cara yang demikian, alhamdulillah ada banyak yang kemudian kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada Islam dan memeluk Islam. Nah, yang demikian ini juga di dalam hadis Thumamah ibn Utsal ini kan keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan Thumamah bin Utsal itu untuk berada di Masjid Nabi, melihat bagaimana kaum muslimin kesehariannya beraktivitas di situ, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya itu kepada hidayah. Yang demikian ini ada teladannya, ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis Thumamah ibn Utsal ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan kebolehan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu masuk ke dalam masjid jika ada keperluan dan atas izin dari amir atau pemimpin kaum muslimin yang berada di wilayah tersebut. Demikian, silahkan jamaah sekalian apabila ada perkara yang ditanyakan, baik berkenaan dengan hadis Thumamah ibn Utsal ini atau perkara yang lain, kami persilahkan. Jika tidak, kita akan membaca hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu yang bersyair di dalam masjid. Silahkan. Enggak ada berarti? Iya, silahkan. Apa? Riya. Terus? Itu kewenangan Allah Azza wa Jalla. Yang saya harapkan ketika dia bertaubat, Allah berikan pahalanya. Namun pada saat dia berlaku riya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satunya disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi mengabarkan orang yang pertama kali nanti dicampakkan ke neraka itu adalah seseorang yang belajar agama dan membaca Al-Quran. Ketika ditanyakan, untuk apa kamu mempelajari agama ini dan untuk siapa kamu membaca Al-Quran? Aku mempelajari ini karena Engkau ya Allah, dan aku membaca Al-Quran karena Engkau. Kadzabta, bohong Anda. Anda belajar agama ini hanya untuk dikatakan Anda seorang alim. Waqad qil, Anda sudah dapat gelar itu, Anda sudah disebut ulama. Dan Anda membaca Al-Quran itu karena apa? Anda hendak dikatakan sebagai seorang qari. Waqad qil,
sudah dapat Anda gelar itu, Anda sebagai qari, ahli baca Quran. Fasuhiba ala wajhihi hatta yulqa finnar, kemudian diseret wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Al hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya orang yang dia berinfak di jalan Allah, orang kaya, banyak duit ya. Terus ditanyakan, apa yang kamu amalkan dengan hartamu itu? Tidak ada satupun jalan untuk berinfak fisabilillah itu kecuali saya berinfak di situ. Ada dibuka donasi bangun masjid, ikut. Ada dibuka donasi santunan yatim piatu, saya taruh di situ. Aku semua melakukannya karena Engkau ya Allah. Kadzabta, bohong kamu. Innama fa'alta liyuqala anta jawad. Anda melakukan itu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Waqad qil, sudah dikatakan. Fasuhiba ala wajhihi hatta yulqa finnar, kemudian diseret wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Ini demikian mereka yang melakukan riya. Nah, yang bertaubat dari perbuatan riya, ya Allah Subhanahu wa taala yang berwenang itu. Insya'a, jika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima pertaubatannya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan, ya berarti tetap untuk diazab. Kalau Allah berkenan, ya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Adapun ketika antum tanyakan nanti pahalanya dikembalikan atau tidak, itu urusan Allah. Itu kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala dikembalikan atau tidak. Jangan coba-coba riya gitu. Kalau nanti mau membuktikan, saya mau riya, nanti kembalikan ke Anda. Antum nggak bisa ngetes kayak gitu. Nggak bisa ngetes. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan gitu. Tapi Allah memberikan insya'a adzabahu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah azab. Jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya atau mengampuninya. Allah taala a'lam. Jadi demikian. Yang lain silakan ya. Waalaikumsalam. Gimana? Pengertian masjid dilakukan sujud itu kemarin yang kita bahas. Hari ini kan masjid dikategorikan bagi kaum musyrik yang diikat pada pihak. Karena jika kemarin masjid pengertiannya dengan aktivitas, hari ini mungkin dalam bentuk fisik. Menurut pendapat Ustaz, pastinya suatu kategori masjid ini biar kita semua itu melakukan aktivitas yang baik. Ini seperti apa? Baik dia secara pengertian fisik ataupun secara aktivitas. Ya, dua-duanya Pak. Dua-duanya. Jadi hadis Nabi itu saling melengkapi, dan dalil-dalil itu saling melengkapi. Ada dalil yang menunjukkan di mana dilakukan aktivitas, maka itulah bagian masjid. Ini yang sebagaimana di Masjidil Haram. Kemarin kan saya sampaikan itu di Masjidil Haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala kalamkan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Karena dalam hal ini Masjidil Haram itu di masa Nabi tidak dibatasi dengan batasan bangunan. Maka untuk melihat batasan dari masjid itu ya adalah di mana dilakukan aktivitas ibadah yang disebutkan di ayat itu Masjidil Haram. Nah, adapun kemudian Masjid Nabi pada saat pembangunannya dikabarkan dalam hadis ada bentuk fisiknya. Ketika ada bentuk fisik, yaitulah sudah kemudian yang difungsikan dia sebagai masjid. Ketika dalam hadis ini dikabarkan ada tiangnya, maka dia bagian dari masjid karena dinamakan dengan nama masjid. Dan Abu Hurairah mengabarkannya dia di dalam masjid karena tiang itu menopang masjid. Sehingga dalam hal ini baik nanti dalil yang mengabarkan tentang aktivitas
maupun dalil yang mengabarkan tentang fisiknya, dua-duanya ini tidak bertentangan dan dua-duanya saling menjelaskan dan saling melengkapi gitu, untuk menunjukkan ini adalah batasan-batasan masjid gitu. Nah, tiang ya tentunya berada di dalam masjid gitu kan. Dia tidak berada di luar masjid. Kalau tiang berada di luar masjid yang bukan tiang masjid gitu kan. Ya, tiang apa? Allah Ta'ala alam. Ketika dikatakan tiang masjid berarti dia berada di dalam masjid, karena dia menopang atap dari masjid agar tidak runtuh. Jadi demikian, Allah Ta'ala alam. Masih ada waktu? Ya. Untuk ketika masih ada waktu, kita akan baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang hukum bersyair di masjid. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa anhu, diriwayatkan darinya. Siapa darinya? Ya, karena sebelumnya hadisnya hadis Abu Hurairah, jadi disingkat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kata ganti. Yang dimaksudkan adalah masih diriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna Umar, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu marra bi Hasan, beliau melewati, mendapati Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Hasan ibn Thabit ini adalah penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, didapati oleh Umar bin Khattab yunshidu fil masjid, bernasyid, membacakan syairnya itu di masjid. Falahadha ilaihi, Umar bin Khattab kemudian memandanginya dengan pandangan mengingkari. Faqal, maka Hasan bin Thabit mengatakan, qad kuntu unshidu fihi, di sini di masjid ini aku sudah pernah membacakan syairku ini. Wa fihi man huwa khairun minka, dan di saat itu dihadiri oleh orang yang lebih baik, lebih mulia dari Anda. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Karena dulu Hasan bin Thabit itu pernah diperintahkan oleh Nabi bersyair menjawab syair-syair hinaan dari Quraisy. Syair hinaan ini namanya hija, bahasa Arabnya itu hajayahju. Nah, di riwayat Imam Bukhari, Nabi menyebutkan uhjuhu ya Hasan. Uhju itu apa? Balas syair hinaan orang-orang kafir Quraisy ini. Ketika itu Hasan ibn Thabit disediakan mimbarnya Nabi untuk membacakan syairnya sebagai jawaban atas syairnya orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi mengatakan wa Jibril ma'ak, Jibril bersama dengan Anda. Nah, di redaksi yang lain Nabi mengatakan ajib anni, jawablah untuk diriku. Ayyadakallahu biruhil qudus, Allah akan menguatkan engkau menjawab syair-syair mereka itu dengan Ruhul Qudus, yaitu dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendoakan di sisinya Hasan bin Thabit itu untuk menjawab syair-syairnya kafir Quraisy. Nah, sampai di sini jemaah sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang, hukum bersyair di masjid. Yang disangkakan oleh sebagian orang Hasan bin Thabit ini menyanyikan syair, enggak. Jadi syairnya Hasan bin Thabit itu bukan syair taghonni, bukan syair ghina ya, bukan syair nyanyian, tetapi dia syair hija. Syair hija ini adalah salah satu dari
jenis syair taklidi, syair tradisional masyarakat Arab yang dibacakan dengan suara lantang. Jadi diorasikan, makanya disebut dalam hadis ini ansyada yunshidu. Arti ansyada yunshidu itu membaca dengan suara lantang. Jadi nanti silahkan ditelusuri di kamus-kamus atau kamus-kamus berbahasa Arab, kata nun shin dengan dal itu maknanya adalah raf'us saut. Jadi mengangkat suara untuk menyampaikan bacaan-bacaan tertentu, itu namanya nasyada yanshudu. Hari ini nasyid itu oleh budaya kita dianggap sebagai nyanyian, sehingga ketika membaca hadis menasyidkan syair disangkanya menyanyikan, padahal bukan. Jadi memang ada kosakata yang digunakan hari ini berbeda dengan kosakata yang digunakan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sayyarah artinya mobil. Nah, di masa Nabi pada saat ayat turun, sayyarah itu adalah apa? Artinya rombongan dagang. Kan disebutkan dalam Al-Quran Nabi Yusuf itu ditarik oleh sayyarah. Jadi diangkat dari sumur itu oleh sayyarah. Tapi sayyarah bukan dalam pengertian saat ini yang artinya mobil. Kalau memang pengertian sayyarah itu mobil, yang ngangkat Nabi Yusuf dari sumur itu apa? Pajero atau Fortuner kan enggak. Jadi bukan mobilnya, tapi dia rombongan dagang yang dimaksud gitu. Ada kosakata yang maknanya itu berbeda di masa Nabi dengan yang digunakan saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti hukum bersyair di masjid itu di waktu di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.